Assalamualaikum Pak Gopur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengganggu waktu panjenengan. Ya sudah dimaafkan. Ini intinya mohon izin Pak, saya mau melaksanakan wawancara kepada Bapak. Ini terkait dengan tugas calon guru penggerak angkatan kelima di modul 3.1. Ya. Sehingga hari ini saya harus melaksanakan tugas mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini Pak Gubernur sudah panjenengan laksanakan di SMP Negeri 1 Banten. Nanti insya Allah nanti hasil dari wawancara ini kami rekam. Terus mohon izin Pak, ini nanti akan kami upload di YouTube. Gak apa-apa Pak Nggih? Iya, boleh. Terima kasih Pak. Begini Pak Gubernur, kan panjenengan jadi kepala sekolah di sini itu tentu banyak hal yang harus panjenengan putuskan. Karena banyak masalah yang sangat banyak, baik terkait dengan masalah guru, masalah PU, masalah siswa, masalah warga sekolah secara umum. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu, menurut Bapak, bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi bahwa masalah ini terkait kasus yang dilema etika ataukah kasus yang berhubungan dengan rujukan moral? Ya. Tentunya kalau di sekolah itu kan banyak komponen yang harus diperhatikan. Guru, sapras, tenaga pendidikan, itu semuanya, dan tentunya murid atau siswa. Kita di sini itu ada karena ada murid. Kalau tidak ada murid ya kita tidak akan ada di sini. Ya, gitu. Dan yang kita utamakan tentunya kepentingan murid atau kepentingan anak-anak di sini itu di bidang tumbuh kembang karakternya yang penting sekali. Selain secara kemampuan akademik, guru sebagai pengganti orang tua di sekolah tentunya punya peran yang luar. Dari penjelasan Bapak tadi Pak, menyimpulkan bahwa banyak sekali kasus-kasus yang ada di SMP Negeri 1 Banten ini Pak Nggih. Dan panjenengan harus segera mengambil keputusan. Kalau boleh tahu Pak, dari berbagai macam kasus itu apa ada satu contoh kasus saja Pak yang termasuk di dalamnya itu ada pertentangan antara benar dan benar yang mengandung juga nilai-nilai kebijakan? Ya, kalau kasus ya itu bukan kasus yang hanya ya namanya berorganisasi, tentu akan banyak kan tidak mungkin mulus seperti roller coaster kan, enggak. Tapi akan ada karena yang terlibat di sini adalah manusia, bukan benda mati. Kalau yang kita urusin benda mati, tentunya kasusnya akan atau masalahnya tidak akan seperti. Taruhlah contoh seperti interaksi guru dan murid yang memang setiap hari ada kan? Terus contohnya seperti ada salah satu guru dalam berinteraksi dengan murid terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya gurunya pasti tidak dengan sengaja. Itu pasti tidak sengaja. Yakin guru-guru di sini secara etika tidak ada yang seperti guru-guru di luar. Nah, karena
situasi kondisi yang bisa menimbulkan kejadian itu. Nah, ada siswa yang merasa tidak nyaman karena menjadi ya apa ya, salah satu yang terkena. Hal itu kita tidak menyalahkan dan juga tidak membenarkan apakah yang salah siswanya, yang benar siswanya, atau yang salah gurunya. Yang benar gurunya kan tidak bisa. Iya. Kita harus melihat konteksnya di interaksi itu, kita lihat secara utuh, secara benar. Cerita dari guru gimana, siswanya gimana, lalu teman-temannya gimana, itu kan penting sekali. Kita gunakan dasar untuk nanti mengambil keputusan yang tepat, tidak dalam konteks benar dan salah, tapi keputusannya adalah lebih ke hal tersebut tidak terjadi lagi. Dan bagi murid, bagi siswa, harus bisa membedakan ini apakah ada kesengajaan atau tidak. Iya. Kadang-kadang yang namanya korban, nah ini misalkan korbannya, kalau sudah memposisikan sebagai korban, inginnya kan selalu benar. Betul. Oke. Inginnya selalu benar. Ya, yang namanya korban itu, nah yang namanya disangkakan pelaku di mata siapapun disangkakan selalu salah. Tetapi di dunia pendidikan tidak bisa selalu seperti itu. Ada hal-hal yang harus kita gunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan yang menitik beratkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Kita cari solusi yang terbaik itu, bukan terbenar. Benar belum tentu baik. Demi apa ya? Demi keberlangsungan kita yang ada di sini. Oke. Memang kadang-kadang kan Pak, kalau ada satu kejadian gitu persepsinya macam-macam. Orang melihat dari sudut pandang yang memang tidak sama. Iya, apalagi kalau memang mungkin sudah melibatkan orang tua. Orang tua itu ada bisikan dari tetangga, ada mungkin dia merasa punya power yang lebih, ya, sehingga akan lebih memperkeruh masalah itu. Dan juga tentunya kepala sekolah juga akan lebih repot lagi dalam mengambil keputusan. Kalau sudah ada campur tangan dari pihak di luar, itu sudah akan panjang urusan. Dan prinsipnya sebagai seorang pemimpin, khususnya di dunia pendidikan, benar salah itu tetap harus kita pegang, tapi tidak mutlak. Ya, ada tujuan-tujuan lain di dunia pendidikan yang tidak selalu patokannya benar dan salah. Apakah yang benar itu akan bisa lebih baik? Ya, tentu juga. Makanya ya, sebagai pemimpin itu, kalau secara teori tentunya
akan sangat kaku. Tapi dalam nanti berjalannya sebuah dinamika organisasi, ada sisi-sisi kemanusiaan yang harus kita gunakan dalam memutuskan suatu masalah. Oke, Pak. Oke, Pak. Ini sangat cocok dengan pembelajaran saya di guru penggerak ini. Memang dalam kasus seperti itu, ini kadang-kadang dilemanya itu kita antara keadilan dan rasa kasihan, kebenaran dan kemanusiaan itu selalu mengiringi setiap mengambil sebuah keputusan. Terus Pak, yang berikutnya Pak, ini untuk pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan di SMP Negeri 1 Dender ini, apa ada Pak tantangan begitu, hambatan, tantangan yang mengikuti setiap keputusan yang panjenengan? Ya, jelas ada. Apapun yang kita lakukan pasti akan ada hambatannya, akan ada tantangannya. Nggak mungkin semua tanpa hambatan tuh jelas. Nggak mungkin. Pasti akan ada. Dan justru disitulah sebagai seorang pemimpin itu diuji untuk memutuskan yang terbaik. Kita tidak akan bisa, keputusan kita itu tidak akan bisa istilahnya apa ya, memenuhi keinginan semuanya, itu pasti tidak akan mungkin. Apapun itu, kita sudah benar, tapi pasti akan ada orang yang ya tidak puas. Betul. Kok keputusannya seperti ini? Nah, tapi pemimpin adalah harus memutuskan yang terbaik. Tidak selalu benar dan salah. Benar salah itu tetap kita gunakan sebagai patokan. Tapi dalam memutuskannya nanti apa yang harus dilakukan, tetap harus ada sifat manusianya yang ada di situ. Iya. Kita diberi logika, diberi pikiran untuk membedakan mana salah dan benar. Tapi kita sebagai manusia juga ada perasaan. Itu harus seiring berjalannya proses pengambilan keputusan. Jadi jangan sampai terlalu berperasaan, tapi juga jangan terlalu menggunakan pikiran. Itu harus seimbang antara hati dan pikiran. Terus tetap kedua-duanya bisa digunakan landasan dengan dasar untuk memutuskan solusinya itu gimana. Ternyata begitu Pak, luar biasa ini. Saya baru tahu ternyata. Ini tidak hanya konsepnya adalah memutuskan itu ini ada prinsipnya, ada betul. Betul, ada secara panduan keilmuan memang ada. Itu kita gunakan sebagai pengetahuan. Sebagai pengetahuan, nek mengambil keputusan suatu masalah itu seperti ini. Itu memang betul dan harus. Lah apakah nanti keputusan yang diambil sesuai dengan itu belum tentu juga. Tergantung siapa yang kita hadapi. Ternyata untuk mengambil keputusan tidak mudah, Pak. Banyak pertimbangan. Ya, dan itu tadi jangan berharap keputusan yang diambil itu bisa memuaskan semuanya. Betul. Itu jangan berharap. Karena harapan yang tidak mungkin. Keputusan misalkan memutuskan A, iya, apakah dalam satu lingkungan akan semua setuju? Setuju. Tidak usah berharap muluk-muluk seperti itu.
dasarnya harus tetap Oke. kuat, itu saja. Dan kalau memang sudah diambil keputusan, ya harus dilaksanakan. Ada yang tanggung jawab. Ya. Terus Pak, oke. Ini panjenengan saat mengambil suatu keputusan terhadap suatu masalah itu apa ada jadwal-jadwal tertentu ditentukan dengan kapan, prosedurnya gimana, atau langsung saat itu juga keputusan bisa segera diambil? Kalau itu kondisional. Kondisional, oke. Yang penting kalau memang ada masalah, segera atensi kita, ya perhatian itu ya di masalah itu supaya bisa clear, supaya ada keputusan yang terbaik, tidak tertunda, tidak berlarut-larut. Dan ada juga yang masalah itu bisa langsung diselesaikan, ada. Tetapi ada yang butuh waktu untuk menyelesaikan. Seperti kalau kita ada masalah menghadapi tembok yang tebal, apakah kita akan nabrak? Apakah kita kuat untuk jebol tembok tersebut? Iya. Itu yang jadi pertimbangan juga. Apakah kita bisa melompati tembok tersebut? Apakah kita butuh mundur untuk mencari ancang-ancang supaya bisa melompatinya? Iya. Betul. Nah, hal-hal yang seperti itu yang tidak bisa digunakan, apa ya istilahnya, tenggang waktunya harus sekian hari sekiannya, tidak bisa seperti itu. Kondisional Pak, oke. Iya, ada masalah yang memang pelik, ada masalah yang memang berat, Oke. melibatkan unsur yang kompleks gitu, tidak bisa. Tetapi suatu masalah yang berat kita tidak boleh fokus dengan masalah itu. Contohnya gini, masalah yang ringan, kalau kita terlalu fokus ke situ, maka energi kita akan habis di situ. Contohnya gini, segelas air itu kan tidak berat, tetapi kalau itu kita pegang terus pegel kan. Oke. Makanya kasus itu ya sesuai porsinya. Porsi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak hanya ingat ada masalah ya kok ingat terus. Ada kasus ya proporsinya gimana ya. Jadi segelas air itu akan lebih berat dari satu tangki air. Tergantung gimana kita mensikapi masalah tersebut. Masalah yang besar akan terasa ringan kalau memang kita sesuai porsinya. Kalau ini megang air terus segelas, artinya apa? Kita itu hanya fokus pada ini, masalah. sing liyane ilang. Kita mengembangkan potensi yang lain kan. Jadi masalah itu sudah pasti dimanapun, selama kita masih bernafas, masalah akan selalu ada. Ya, masalah. Dan kalau kita ada masalah, yakin pasti kita akan bisa. Walaupun masalah seberat apapun, pasti akan bisa. Yang penting kalau ada masalah ya dihadapi. Tapi jangan nemen-nemen, karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain kita hanya fokus pada masalah itu. Karena ada banyak komponen di sekolah ini yang bisa kita gerakkan. Masalah itu kan ya kan tidak mungkin semuanya bermasalah, pasti ada hal-hal yang lain yang bisa bergerak, sehingga mungkin ada juga masalah yang tanpa kita selesaikan bisa selesai sendiri. Kita menyelesaikan yang lain, yang masalah ini akan terselesaikan. Ada yang seperti itu. Intinya fokus boleh, tetapi jangan
itu terus berat nanti hidupnya. Prinsipnya kan ada masalah hidup itu kan harus tetap bahagia. Iya. Masalah harus dihadapi dengan senyum, Pak. Ya jangan. Intinya berani hidup harus berani menghadapi masalah. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, Pak, menarik sekali, Pak, ini. Terus dari panjenengan yang menjadi kepala sekolah ini, walaupun saya yakin panjenengan mampu menghadapi masalah, mungkin ada, Pak, seseorang atau faktor-faktor yang lain yang membantu panjenengan, yang mempermudah panjenengan sehingga panjenengan bisa mengambil keputusan yang memang sangat diharapkan oleh semua pihak. Manusia itu tidak usah sombong bisa menghadapi masalahnya sendiri. Gitu. Siapapun orangnya. Gitu. Jangan merasa karena pemimpin atau kepala sekolah terus apa ya, merasa dirinya hebat itu kan Betul. hal yang harus dihindari. Karena sebuah organisasi sekolah tentunya akan ada banyak orang yang bisa membantu kepala sekolah dalam memecahkan masalah, dalam membuat keputusan terbaik. Itu sudah pasti ada. Semua anggota yang ada di sini akan bisa berperan, tidak hanya mungkin Waka atau Kaur atau mungkin PC, bahkan ke siapapun yang ada di sini, penjaga kah, kapan tukang kebun, itu juga bisa kita libatkan kalau memang perlu untuk menyelesaikan masalah. Iya. Jadi tidak, kita di sini punya peran yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Perannya berbeda. Tentunya peran kepala sekolah kalau guru kan yo Beda. ya. Beda, betul, Pak. Peran satpam dengan guru beda. Beda. Tapi tujuannya kan sama. Sama. Semuanya adalah manusia. Jadi kita tidak memandang manusia itu kan dari apa ya, pekerjaannya itu kan jangan sama. Seorang tukang kebun katakan, ya jangan dilihat, oh dia tukang kebun, jangan. Lihatlah, oh itu juga manusia, punya hati, punya pikiran, yang tentunya pada saat tertentu kita bisa minta masukannya. Belum tentu juga Waka, apakah Waka itu hebat segala-galanya ya? Belum tentu juga. Artinya semua yang ada di sini itu bisa kita libatkan untuk ya memecahkan dalam tanda kutip masalah-masalah yang ada. Alah, seperti itu, Pak, ya luar biasa. Hari ini saya mendapat ilmu yang sangat banyak dari Bapak. Terima kasih, Pak. Tapi ini untuk menyempurnakan wawancara hari ini, saya minta satu kalimat dari Bapak, pembelajaran atau pengalaman yang luar biasa ini, supaya saya bisa punya inspirasi. Intinya seorang pemimpin ataukah yang dipimpin itu sama saja. Jadi kita di sini punya peran yang berbeda tapi tujuannya sama. Makanya dalam berinteraksi itu, karena kita berinteraksi dengan orang, dengan makhluk hidup dan manusia, ya kita harus melihatnya sebagai manusia yang tanpa melihat
status pekerjaan. Gitu. Nah, pekerjaan itu kan tidak dilihat, tetapi yang dilihat kan dari sisi manusia. Nah, karena manusia itu dikaruniai komplit, ada pikiran, ya kan? Bahkan hanya manusia yang punya pikiran, lengkap itu, makhluk yang lengkap kan manusia. Makanya gunakanlah apa yang diberikan untuk menjalani kehidupan. Ya pikirannya, ya perasaannya, rasa empatinya, rasa simpatinya, itu kita gunakan dalam kondisi apapun, dalam porsi yang sesuai. Kapan kita harus mengedepankan logika kita, kapan kita harus mengedepankan rasa kemanusiaan kita sesuai dengan porsinya. Tidak selamanya logika itu bagus, tidak selamanya yang berperasaan itu bagus, tapi pada saat tertentu itulah yang terpenting. Terima kasih banyak Pak, banyak ilmu yang hari ini saya peroleh dari panjenengan, luar biasa. Terima kasih Pak Pur. Ya, Mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan tularkan kepada saya ini bisa menginspirasi saya untuk bisa menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan saya mohon maaf Pak, mungkin dalam saya mewawancarai Bapak ada sesuatu yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Ya, sama-sama. Saya mau undur diri Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dalan. Waalaikumsalam Pak Andi. Terima kasih Pak, dan mohon maaf hari ini saya mengganggu waktu Bapak karena ada tugas dari PGP yang harus saya selesaikan pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan wawancara kepada Bapak selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP 1 Dander ini, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bapak lakukan di SMP Negeri 1 Dander ini. Terus sebelumnya saya juga mohon maaf Pak, mohon izin, nanti wawancara ini akan kami rekam, terus selanjutnya nanti akan kami share saya upload di YouTube dan saya bagikan kepada teman-teman CGT lain supaya nanti memberikan umpan balik dan komentar terhadap kegiatan wawancara pada hari ini. Betul Pak Dalan ya? Boleh. Yang pertama Pak, ini Pak Dalan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, ini tentunya banyak sekali menemui berbagai macam permasalahan, baik permasalahan yang berhubungan dengan teman-teman guru, permasalahan dengan siswa atau yang selainnya. Selama ini bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi bahwa permasalahan ini termasuk dilema etika atau termasuk bujukan moral? Terima kasih Pak Andi. Masalah ada dua yang berkaitan dengan sama-sama benarnya, itu disebut dengan dilema etika. Sedangkan untuk masalah yang berkaitan dengan benar salah, biasanya berkaitan dengan melanggar hukum, itu namanya bujukan moral. Apa selama ini ada Pak beberapa kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar, mengandung nilai-nilai kebajikan atau yang kita kenal dengan dilema etika? Ada Pak? Kalau ada misalkan bisa Bapak memberikan contoh kepada saya. Ya, biasanya saya temui ketika saya membuat jadwal pelajaran, itu ada terutama guru GTT, itu mereka minta hari yang tidak berbenturan dengan hari di mana mereka mengajar di sekolah lain. Dan ini kadang membuat iri guru lain, dan seharusnya mereka
request dulu jauh sebelumnya. Iya Pak. Terus bagaimana Pak langkah-langkah Bapak atau prosedur apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah seperti ini? Seperti yang saya katakan tadi, seharusnya GTT ini jauh sebelumnya sudah memberitahukan bahwa mereka itu juga punya jadwal di sekolah lain, supaya kami bisa menyusun jadwal dengan langsung jadi dengan tidak merubah-rubah. Oke, paham Pak. Terus hal-hal apa saja Pak yang menurut Bapak itu paling efektif untuk bisa menyelesaikan masalah seperti ini Pak? Kita cari data dan fakta, kami kumpulkan, kemudian kami langsung memecahkan masalah ini bersama yang bersangkutan. Oke Pak. Terus hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan satu tantangan buat Bapak dalam mengambil keputusan? Apa ada tantangannya begitu Pak? Ada. Biasanya ini seperti yang saya katakan tadi, ada kecemburuan terhadap terutama tadi yang kasusnya itu menyusun jadwal. Seakan-akan kita menganaktirikan satu guru dibandingkan dengan yang lain. Intinya selalu ada konsekuensi Pak. Iya, selalu ada setiap keputusan pengambilan keputusan. Oke. Terus Pak, apa dalam penyelesaian masalah seperti ini Bapak punya jadwal khusus ataukah langsung diselesaikan saat itu juga? Kalau saya langsung saya selesaikan supaya tidak ada penumpukan masalah yang nanti bisa meresahkan teman-teman. Iya Pak. Karena masalahnya tidak terselesaikan. Istilahnya lebih cepat lebih baik Pak. Cepat, lebih baik. Nanti biasanya kalau masalahnya tidak selesaikan tambah numpuk. Terus Pak, yang berikutnya apa ada seseorang atau faktor-faktor lain yang bisa mempermudah atau membantu Bapak untuk memutuskan masalah seperti ini? Ada, untuk yang membantu pekerjaan saya itu terutama kaur kurikulum dan pembantunya. Oh, ada pembantunya Pak? Ada pembantu kurikulum. Kemudian untuk faktor lain yang menyebabkan kami mudah menyelesaikan masalah. Selanjutnya Pak, apa ada seseorang atau faktor-faktor lain yang membantu atau mempermudah Bapak untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Ada, yang membantu saya adalah kaur kurikulum dan pembantu kaur kurikulum. Oh, di sini ada pembantu kurikulum Pak? Ada, karena pekerjaan kurikulum ini sangat berat. Oh, dan kita tahu kurikulum ini merupakan jantungnya sekolah. Betul Pak, betul. Terus Pak, yang terakhir ini Pak, dari pengalaman Bapak mengambil keputusan, ini apa ada sebuah pembelajaran atau pengalaman yang berharga buat Bapak yang bisa disampaikan ke saya supaya nanti bisa menjadi inspirasi buat saya ke depan? Ya. Ini dalam pengambilan keputusan itu tentu ada mungkin tidak semuanya, ada pihak yang tidak puas dengan keputusan. Ya, betul. Tapi bagaimanapun keputusan harus diambil meskipun ada pihak yang kurang puas, tapi tetap keputusan harus diambil. Karena untuk memuaskan semua pihak itu ya sulit, karena kemauan mereka juga berbeda. Betul. Terima kasih Pak. Hari ini saya sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari Pak Dahlan selaku kaur kurikulum. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Tapi sekali lagi ini pengalaman yang sangat luar biasa. Bayangan saya jadi pakar kurikulum itu enak Pak. Ternyata banyak sekali masalahnya Pak. Sangat banyak. Dan konsekuensinya juga banyak setiap panjenengan mengambil sebuah keputusan. Terima kasih Pak atas waktunya dan semoga pertemuan kita ini memberikan manfaat yang baik buat kita semua. Terima kasih, saya mohon undur diri Pak. Ini saya juga masuk ke kelas lain, ada jam. Terima kasih Pak Dahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.